Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang teori sistem politik menurut pandangan Almond. Nah, dalam pandangan Almond tentang sistem politik itu ada 3 fungsi, yaitu yang pertama ada input, yang kedua ada output, dan yang ketiga ada feedback. Kita akan membahas lebih jelas dan dalam lagi tentang fungsi input yang di dalamnya itu ada kelompok kepentingan. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok kepentingan itu? Teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut. Ingat ya teman-teman, bahwa kelompok kepentingan itu berbeda dengan partai politik. Kita bisa lihat bahwa kelompok kepentingan dan partai politik itu ialah jika kelompok kepentingan itu bersifat mempengaruhi dan mereka pun merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dan apa bedanya? Dan sedangkan partai politik itu secara sengaja bertujuan untuk mendudukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau untuk meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Karena jika seseorang telah menjabat di dalam partai politik itu, seakan berkurang partisipasi komunikasi terhadap masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Dilanjut ya teman-teman. Pada hakikatnya juga, kelompok kepentingan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kelompok kepentingan privat dan yang kedua ada kelompok kepentingan publik. Pertama, kelompok kepentingan privat itu berfokus memperjuangkan kepentingan anggota yang diwakilkannya dalam konteks kehidupan umum, yaitu seperti pengacara, akuntan, guru, dan lain-lain. Dapat ditandai dalam konteks kepentingan privat ini ialah kepentingan atas bidang-bidang tertentu. Sementara yang kedua yaitu kelompok kepentingan publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu secara menyeluruh ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan. Dilanjut ya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dari kelompok kepentingan. Yang pertama itu ada kelompok anomik yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika, dan yang kedua yaitu kelompok non-asosional. Kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal dengan keanggotaan yang longgar dan aktivitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Yang ketiga, ada kelompok institusional. Kelompok kepentingan yang melembaga secara formal dengan kegiatan rutin serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Dan yang terakhir ada kelompok asosional. Kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal dan terorganisasi secara baik. Nah, dari keempat kelompok kepentingan tersebut, yang paling efektif adalah kelompok kepentingan institusional dan asosional. Sedangkan yang kelompok yang tidak efektif itu kelompok kepentingan anomik dan non-asosional. Kita lanjut kepada beberapa tujuan kelompok kepentingan. Di sini ada 5 tujuan, yaitu yang pertama, ada kelompok kepentingan mempresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi agenda politik. Yang kedua, ada kelompok kepentingan memberikan peluang bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang ketiga, ada membantu mendidik individu atau masyarakat yang menjadi anggotanya untuk sadar terhadap isu-isu tertentu, sehingga memiliki sikap yang sama dengan anggota yang lain. Yang keempat, yaitu membantu individu untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu tertentu, sehingga dapat menjadi perhatian umum. Yang kelima, yaitu kelompok kepentingan dapat menjadi evaluator ataupun pengawas terhadap program-program pemerintah. Nah, Teman-teman dapat membacanya sendiri. kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.